Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara jemaat Tuhan, pada hari ini di hari yang ke-28 bulan Juni tahun 2020 dan kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelumnya mari kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami syukur Tuhan kepadamu pagi hari ini. Terima kasih penyertaan pertolongan Tuhan bagi kami. Kami sudah ada kembali Tuhan pada saat ini di hari yang ke-28 bulan Juni tahun 2020. Kami bersyukur, terima kasih atas kasih-Mu, karya-Mu, berkat-Mu, rahmat-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua, tolong hamba-Mu, tolong seluruh jemaat-Mu Tuhan, bahkan semua yang ikut bersama-sama dengan kami saat pagi. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita, maka kita sudah sampai di Mazmur pasal yang ke-13 sampai yang ke-15. Dan ketiga perikop ini, ketiga pasal ini semuanya ditulis oleh Daud. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat yaitu dari Mazmur pasal yang ke-13 ya, dengan sebuah perikopnya yang sudah dituliskan oleh LAI, yaitu doa kepercayaan. Ya, saya akan bacakan ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Ayat 5, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setia-Mu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan, ya, Mazmur ini adalah sebuah doa kepercayaan kepada Tuhan, doa keyakinan yang kuat, iman yang teguh kepada Tuhan dalam kondisi yang dialami oleh pemazmur ini. Saudaraku, ayat 1 dan 2 di situ kalau kita perhatikan ini juga ini adalah sebuah, boleh katakan ini adalah sebuah keluhan yang disampaikan oleh Tuhan, disampaikan kepada Tuhan oleh Daud dalam kondisi ya yang dialaminya. Ya, kita tahu bahwa sebagai manusia ini adalah sebuah hal yang alamiah, wajar ya kalau misalnya ada keluhan. Nah, kata berapa lama lagi kau lupakan. Jadi seolah-olah bahwa Tuhan melupakan. Kok Tuhan tidak berbicara? Kok Tuhan tidak mengingat akan saya, akan apa yang saya alami ya pada hari ini? Kau melupakan. Kenapa Tuhan berdiam diri bagi saya? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu? Sampai kapan? Sampai berapa lama Tuhan terus melupakan saya? Wajah-Mu terus Engkau sembunyikan bagi saya. Tuhan terus biarkan saya dalam kondisi yang seperti ini. Terus berapa lama lagi aku harus khawatir, aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Jadi kau lupakan aku, kau sembunyikan wajah-Mu dan menaruh kekhawatiran dalam diriku. Ada kekhawatiran dalam diriku. Ya, terus bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Sampai kapan? Sampai berapa lama lagi ini musuh meninggikan diri atasku? Ya, sampai kapan saya terus harus menaruh kekhawatiran, harus bersedih hati? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebagai manusia kita terkadang kalau misalnya kita juga mengalami hal seperti ini, mungkin kita ada keluhan, ada keluhan. Itu sebagai manusia itu adalah suatu hal yang wajar, ya, karena seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan terus berdiam diri, Tuhan terus belum menunjukkan pembelaannya, dan saya terus dikuasai dengan kekhawatiran dan juga mengalami kesedihan, ya, dan terus musuh yang terus meninggikan diri, ya, atas apa yang saya alami. Mereka terus beria-ria, mereka terus bersorak-sorai. Kira-kira Tuhan sampai kapan? Sampai berapa lama lagi saya harus mengalami situasi yang ini? Sampai berapa lama lagi terus saya harus dibiarkan terus khawatir, terus gelisah, ya, terus mengalami ketidaktenangan. Nah, saudara terkasih, itu yang saya katakan bahwa terkadang pun kita ada keluhan-keluhan seperti ini.
terkadang pun kita sebagai manusia, kita diperhadapkan dengan situasi, dengan pergumulan, dengan tekanan, dengan orang-orang sekitar kita yang terus meninggikan diri. Ya, bahkan di sini katakan musuhku yang meninggikan diri atasku. Tapi saudara yang terkasih bahwa ketika Daud keluhan ini yang diutarakan sampaikan, maka kalau kita perhatikan dia adalah seorang yang tidak dipenuhi dengan keluhan. Artinya bahwa sepanjang hari hidupnya, sepanjang waktu yang dijalani, bahwa dia tidak membiarkan dirinya tuh untuk terus dipenuhi dengan keluhan-keluhan. Ada sebuah keyakinan, ada sebuah kepercayaan. Ya, mas, sekali lagi saya katakan bahwa, dan juga sebagaimana firman Tuhan ini, terkadang sebagai manusia, kita ada saja keluhan, ya, dan itu wajar sebagai seorang naluri alami kita sebagai manusia, tapi tidak dipenuhi dengan keluhan, tidak dipenuhi dengan persekutuan, tidak membiarkan diri kita terus untuk mengutarakan suatu hal yang sepertinya terus tinggal dalam keluhan. Itu yang penting, ya. Nah, saudaraku, ini yang kita bisa lihat, pelajari bahwa ketika dia mengucapkan sebuah keluhan kepada Tuhan atas situasi hidup yang dialaminya, atas posisi dirinya pada saat itu, dan juga bahwa ketika dia dalam posisi itu dan Tuhan sepertinya Tuhan belum menjawab, Tuhan belum turun tangan, Tuhan masih melupakannya, Tuhan masih menyembunyikan wajahnya terhadap dia. Tetapi saudaraku yang terkasih bahwa dia tidak membiarkan dirinya tinggal dalam keadaan begitu. Berikutnya di dalam ayat yang keempat, saudaraku, bahwa ada sebuah doa atau ada sebuah permohonan, ya, yang disampaikan kepadanya. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Pandanglah, ada sebuah permohonan kepada Tuhan, ada sebuah keyakinan, ada sebuah kepercayaan, ya, yang disampaikan, permohonan yang teguh kepada Tuhan supaya Tuhan memandang hidupnya, memandang keadaannya, memandang keberadaannya pada saat itu, ya, atas apa yang dialaminya. Supaya, tapi firman Tuhan, biarlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Ayat yang kelima, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Jadi dalam kondisi itu, bahwa ketika ada situasi hidup yang dialami, ada beban, ada pergumulan, ada tantangan, ya, dan sebagainya yang dia dialami, yang kita juga alami, saudaraku terkasih, maka pada posisi itu terkadang mungkin ada keluhan, ya, wajar sebagai manusia. Tetapi tidak, sekali lagi, tidak tinggal dalam keluhan, dipenuhi dengan keluhan. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita katakan, baik terhadap Tuhan dan juga terhadap posisi kita, itu sangat penting. Ya, kita sudah belajar lewati kitab Ayub, bahwa ketika dia dalam posisi yang mengalami pencobaan daripada Tuhan, saudaraku terkasih, maka ada keluh kesah, dan ketika sahabat-sahabat, teman-teman datang menyerangnya, bahkan terus bertubi-tubi menyerang dia, saudaraku terkasih, maka kalau kita lihat dalam percakapan bersama dengan sahabat, sampai dia merasa bahwa dia lebih benar daripada Allah. Tuhan berbuat curang kepadanya, Tuhan berbuat tidak adil kepadanya, ya, dan juga sampai dia mau mengeraskan hati, mau mengeraskan jiwanya. Nah, saudara terkasih, bahwa ketika seorang yang bernama Daud ini ada tekanan, ada situasi hidup yang dialami, situasi yang berat, yang digumuli, yang dihadapinya, dan dia merasa bahwa Tuhan belum menjawabnya, ya, Tuhan masih menyembunyikan wajahnya, Tuhan masih berdiam diri kepada dia. Saudara terkasih, bahwa dia tidak membiarkan dirinya tinggal dalam keadaan yang demikian. Dia tidak mau dikuasai dengan keadaan-keadaan keluar. Dia tidak membiarkan dirinya bahwa mulutnya mengucapkan terus kata-kata yang mengeluh. Karena kalau terus membiarkan diri kata-kata yang mengeluh, saudaraku yang terkasih, maka itu bisa sampai membawa kepada bisa berdosa dengan mulut. Tetapi saudaraku terkasih, bahwa habis itu dia mengutarakan sebuah doa, yang menaikkan sebuah permohonan kepada Tuhan. Ya Tuhan, jawablah aku, pandanglah kiranya, ya, buatlah mataku percaya supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawanku bersorak-sorak apabila aku. Demikian juga setiap kehidupan kita. Sekali lagi, bahwa jangan sampai hidup ini kita dipenuhi dengan sebuah keluhan, ya, bahwa sepanjang hari dipenuhi keluhan, bahkan kata-kata kita adalah kata-kata yang terus mengeluh dengan keadaan yang kita alami. Kalau terkasih, memang pada hari ini hidup yang kita jalani, situasi yang ada, yang mau mengatakan secara manusia ini berat, dan seolah-olah, saudaraku, bahwa
membuat kita juga mengalami dampak dari situasi yang ada. Tetapi tidak dipenuhi dengan keluhan itu yang penting. Kenapa? Kita tahu bahwa semua ada maksud Tuhan, semua ada rencana Tuhan. Juga apapun situasi hidup yang saudara alami pada hari ini, saudaraku, tidak dipenuhi dengan keluhan itu sangat penting. Tidak penuhi dengan kekhawatiran itu sangat penting. Tidak dipenuhi dengan perkataan yang bersungut-sungut itu sangat penting. Tapi mari kita memenuhi hati kita dengan pujian, dengan permohonan kepada Tuhan. Karena kata firman Tuhan juga dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Manakala hati kita, kehidupan kita, pikiran ini dipenuhi dengan pujian, syukur kepada Tuhan, penuhi dengan kata-kata firman Tuhan, maka akan menghasilkan situasi yang berbeda. Tapi sebaliknya, kalau dipenuhi dengan kata-kata persungutan, dipenuhi dengan kata-kata yang tidak benar, bahkan terus biarkan diri kita dikuasai, saudaraku. Dan ini saya katakan pada perenungan di Mazmur yang ketiga, bahwa ketika dipenuhi dengan itu, maka itu akan bisa berdampak kepada situasi kesehatan secara fisik kita. Karena situasi ini bisa mempengaruhi, bahwa karena akibat daripada pikiran ini akan bisa mempengaruhi juga kepada sistem, kepada situasi, kepada fisik kita. Bahkan juga bisa mempengaruhi kepada sistem imun kita secara rohani. Dan itulah sebabnya Alkitab mengajarkan kepada kita melalui seorang yang bernama Raja Daud. Pengalaman hidup yang alami. Pengalaman yang begitu berat. Kalau kita lihat dalam perjalanan hidupnya, usia 30 tahun, baru saudaraku dia, kata firman Tuhan, dia menjadi seorang raja. Ya, menjadi seorang raja, bahwa selama dalam masa hidupnya, dia dilurapi menjadi raja. Kalau kita perhatikan, Alkitab tidak menunjukkan kepada kita usianya berapa, tapi bisa saja pada saat itu mungkin usia antara, ada yang mengatakan 15, tapi saya secara pribadi mengatakan mungkin usianya 17, usia 17 tahun. Karena saya berpatokan kepada kisah seperti Yusuf, ya, Yusuf yang usia dimulai 17 tahun. Nah, artinya bahwa ada rentang waktu antara 13 sampai 15 tahun lamanya dia harus mengalami tekanan yang begitu luar biasa, dikejar-kejar ya oleh Saul, ya. Memang selama kurang lebih berapa waktu dia bersama-sama dengan Daud, dengan Saul di istana. Tapi sesudah itu, saudaraku terkasih, dia harus dikejar-kejar ya oleh Saul. Nah, dalam posisi itu begitu berat situasi hidup yang dialami, pergumulannya begitu panjang. Saudaraku, mungkin dalam pergumulan yang kita alami kita tidak sampai mengalami situasi yang demikian panjang. Tapi saudaraku, dalam setiap situasi hidup yang kita alami, kita percaya ada Tuhan ya yang bersama dengan kita. Dan saudaraku, bahwa ketika ada situasi ini, kita jangan dipenuhi dengan keluhan, itu sangat penting. Sekali lagi saya katakan, apa yang kita katakan dengan mulut kita itu begitu penting ya. Bahkan dalam perjalanan kita selama hidup, waktu yang Tuhan beri kita ada di muka bumi ini, saudaraku terkasih, waktu yang begitu singkat ini, apa yang kita katakan dengan mulut kita itu penting. Itulah Alkitab mengatakan kepada kita bahwa jangan dipenuhi dengan keluhan, persungutan, tapi penuhilah hati kita, penuhilah pikiran kita dengan pujian kepada Tuhan. Dan apa yang kita ucapkan itu sangat penting. Nah, di dalam ayat yang terakhir, dalam ayat yang ke-6, saudaraku, inilah sebuah keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, jadi di ayat 2 sampai yang ketiga, itu adalah keluhan Daud kepada Tuhan. Tapi dia dalam ayat yang keempat dan yang kelima, ini adalah sebuah permohonan, doa kepada Tuhan. Dan di dalam bagian penutupnya, saudaraku, bahwa tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Jadi dia tidak membiarkan dirinya tinggal dalam keadaan-keadaan keluhan, dalam perkataan-perkataan yang bisa berdosa dengan mulanya. Tetapi dia mengucapkan sebuah doa kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Aku percaya kepada kasih setiamu. Aku percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia, yang memilih, yang memanggil saya, yang telah membawa saya sampai sejauh ini. Ada pengalaman-pengalaman yang saya lewati. Kalau pada titik yang kemarin Tuhan menolong saya, maka pada titik ini pun Tuhan akan tetap menyertai. Bahkan juga yang akan datang, Tuhan akan tetap menyertai. Bahwa kasih setia Tuhan itu selama-lamanya bagi setiap kehidupan kita. Itu yang disampaikan, itu yang diucapkan, itu yang dilakukan, itu yang dipujikan kepada Tuhan. Itu yang memenuhi hidupnya, memenuhi hatinya, memenuhi pikirannya. Ya, mulutnya penuh dengan pujian kepada Tuhan. Sepanjang hari kuberi penghormatan ya kepada Tuhan atas apa yang dilakukannya. Pada saat dia mengucapkan itu, pada saat dia mengatakan itu, atau juga pada saat kita mengucapkan itu, saudara terkasih, bahwa beban memang masih tetap ada, pergumulan memang tetap ada.
ya, situasi yang sukar kita pada. Tetapi mengucapkan itu berarti sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan, sebuah doa yang penuh iman kepada Tuhan bahwa Tuhan, ini situasi ini boleh ada, tetapi aku percaya kepada kasih setiamu. Aku percaya kepada Engkau, Engkau akan terus berbuat baik kepadaku. Karena Engkau berbuat baik, karena itu aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat. Aku mau nipu hatiku, hidupku dengan pujian syukur kepada Tuhan. Demikian juga setiap kehidupan saya dan saudaraku pada hari ini. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa ketika kita ada situasi yang berat, ada pergumulan yang kita hadapi, saudaraku terkasih, jangan biarkan diri saudara untuk tinggal di dalam keluhan-keluhan. Karena kalau kita terus tinggal dalam keluhan-keluhan, maka keluhan ini bisa membuat kita berdosa dengan mulut kita, dengan perkataan kita. Tetapi kita mau datang kepadanya, ya, datang kepada Tuhan dan memohon kepada Dia. Tuhan, inilah situasi yang alami. Biar Engkau memandang saya, biar Engkau turunkan tanganmu, pertolonganmu terjadi. Biar Engkau terus melimpahkan kekuatanmu atas apa yang Engkau alami. Saudaraku, bahwa ada sebuah keyakinan yang kuat kepada Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Pada waktu kita mau sampaikan itu, beban masih ada, tantangan masih ada, situasi yang sukar masih ada, tetapi tidak dikuasai dengan kondisi yang penting, ya, bahwa kondisi yang di luar tidak mempengaruhi hati kita, sukacita yang ada dalam. Karena sukacita yang Tuhan berikan itu keluar, Tuhan taruh dalam hati kita. Jadi situasi yang di luar tidak mengambil sukacita kita, tetapi justru sukacita yang Tuhan berikan dalam hati kita itu meluap keluar melalui apa? Melalui pujian, pengagungan kepada Tuhan. Hati kita dipenuhi, saudara, ini akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita sehingga kita boleh bersukacita, bersorak-sorak, ya, dalam setiap kondisi yang kita alami, yang kita hadapi pada hari ini. Saudara terkasih, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, maka setiap kehidupan kita, apapun kondisi yang saudara alami pada hari ini dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya juga dalam perjalanan kita selama waktu yang Tuhan beri kepada kita, masa hidup di atas muka bumi ini. Saudara terkasih, bahwa situasi beban yang kita hadapkan, ada saja beban-beban yang Tuhan izinkan. Tapi saudaraku, kita ingat firman Tuhan, jangan biarkan diri saudara, diri kita semuanya untuk dikuasai dengan keluhan, ya, untuk dikuasai dengan kata-kata yang mengeluh atau kata-kata yang bisa berdosa dengan mulut kita. Tetapi saudaraku terkasih, secara alamiah mungkin kita mengeluh, tetapi tidak dikuasai dengan keluhan itu penting, ya. Dan kita mau memenuhi hati kita, hidupan kita dengan pujian kepada Tuhan, bahwa kepada kasih setia Tuhan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong, melimpahkan kekuatannya bagi saya dan saudara, dan karena itu saya mau menyanyi. Berarti memenuhi hati ini, menghidupkan saya dengan pujian kepada Tuhan, dalam hati, dalam pikiran saya, untuk memikirkan perkara-perkara sukari, untuk memikirkan puji-pujian pengagungan kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan begitu. Itu yang Tuhan mau, supaya kita ini juga hidup melangkah dengan iman, percaya kepada Tuhan, ya. Hidup kita melangkah dalam hidup yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Sekali Tuhan setia, maka selama-lamanya Tuhan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kesetiaannya bagi setiap kehidupan kita, bahkan Dia akan terus menunjukkan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Dan saya berdoa saat pagi hari ini, Tuhan menolong setiap langkah kita, menyertai kita dalam setiap apapun kondisi yang alami. Jangan penuh hidup saudara, hidup kita dengan keluhan kepada Tuhan, tapi penuhilah hatimu, penuhilah hidupmu dengan pujian syukur kepada Tuhan. Datang kepadanya, kita menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan, dan kita percaya beban masih ada, tantangan masih ada, tetapi tidak dipenuhi dengan tantangan, tidak dipenuhi dengan keluhan, tidak dipenuhi dengan situasi yang ada yang mempengaruhi kita. Itu yang penting, tetapi justru hati kita penuh pujian syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita saat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu saat pagi hari ini. Terima kasih buat hari ini, hari yang baru Tuhan beri bagi kami. Pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, sukacita terus ada bagi kami, memenuhi kami, supaya kami tidak dipengaruhi dengan situasi yang ada, yang di luar kami, tapi justru ya Tuhan, kami yang bisa menguasai keadaan oleh karena sukacita Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kasih setiamu bagi kehidupan kami Tuhan. Biar hati kami, biar hidup kami dipenuhi dengan pujian syukur kepada Tuhan. Ya Bapa, karena kami percaya Tuhan, yakin dengan iman, Engkau Tuhan selalu ada bagi kehidupan kami. Engkau yang akan berikan kekuatan, akan berikan pertolongan atas situasi apa yang kami alami, bahkan juga memberikan kemampuan untuk menanggung setiap beban-beban yang harus kami pikul, yang harus kami jalani sebagai orang yang percaya, sebagai murid-murid Tuhan selama waktu yang Tuhan beri kepada kami Tuhan. Tuhan tolong seluruh umat-Mu, Tuhan tolong semua kami yang ada pada hari ini,
apapun situasi yang kami alami Tuhan, percaya Tuhan, hati kami, hidup kami oleh pertolongan Tuhan dimampukan untuk tidak dikuasai ya Tuhan dengan keluhan-keluhan. Dan juga Tuhan tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi justru hati kami, hidup kami dipenuhi dengan pujian, syukur kepada Tuhan. Terima kasih kami syukur pada hari ini. Berkati kami semua, tolong kami sepanjang hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada saat pagi hari ini dan shalom.